Siapin teh, kopi, cemilan sebelum lu nonton video ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue, channel Bung Harpa. Ini video gue akan bikin singkat aja, mungkin sekitar 7-8 menit. Dan ini jam berapa? Jam 6 kurang. Jam 6 kurang hari Sabtu. Gue akan fokus ngebahas soal derby Manchunia atau derby Manchester. Nah ini benar-benar sebentar lagi ya, ini kurang lebih 1,5 jam gue bikin video ini sebelum kick off dari kedua tim, MU lawan City. Nah lu udah tahu semua. Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi MU khususnya karena ada yang mengatakan ini akan menjadi judgment day bagi Ole, apakah dia akan Ole stay atau Ole out ya, karena dua pertandingan sebelumnya ya MU berhasil satu kali menang lawan Spurs, kemudian imbang lawan Atalanta, tapi imbang yang mungkin menunjukkan ada mereka punya mental juara, dan lawan City ini akan bermakna ganda. Ya, satu, ini akan bisa menunjukkan bahwa MU juga masih bisa padu, bisa bermain sebagai sebuah tim dalam nakoda Ole. Dan kedua juga tentunya mengalahkan Noisy Neighbor, yang kita tahu ini semacam menjadi pengganggu lah dalam hegemoni MU dalam mungkin 20-30 tahun terakhir di bawah eranya Sir Alex Ferguson. Nah, gua akan bahas terkait dengan lini per lini dari kedua tim, tapi gua akan banyak fokus di Manchester United, dari lini belakang sampai dengan lini depan. Yang pertama, dari penjaga gawang tentu nggak akan banyak perubahan. David De Gea akan kembali menjadi andalan, gue rasa ya. Kemudian di lini belakang. Nah, di lini belakang ini banyak perubahan yang dilakukan oleh Ole dalam dua laga terakhir setelah mereka kalah 3 kali berturut-turut ya. Di lawan Spurs, mereka atau Ole menampilkan 3 back, Lindelof, Varane, dan juga Maguire, dan hasilnya luar biasa. Mereka bukan hanya bisa menang tapi juga clean sheet, dan lawan tidak bisa menghasilkan satu tembakan shot on goal pun. Nah, melawan Atalanta ini juga formasinya juga mirip ya, cuman bedanya Varane nggak ada karena memang cedera digantikan oleh Lindelof ya kalau nggak salah. Intinya Varane tidak bermain full lah di situ, dan hasilnya ternyata mereka kebobolan 2 kali. Nah, kalau prediksi gua atau analisa gua mengatakan MU ini tampil dengan 3 back ini sangat baik ya, terlepas apapun itu lawannya, karena lebih compact. Kemudian juga ketika 3-5-2, artinya back sayap ini kan biasanya Luke Shaw yang banyak naik ke atas, artinya meninggalkan pertahanan. Nah, ini kalau misalnya ada 3 back masih aman. Even kalau Wan-Bissaka pun naik, ya Luke Shaw naik, masih ada 3 back. Nah, ketika counter pressing atau counter attack, ini 3 back ini ya lebih aman lah ketimbang lo hanya meninggalkan 2 back saja. Nah, kemudian dari segi formasi, dari segi individu pemain, satu yang gue sorot adalah penampilan dari Eric Bailly. Nah, ini yang menjadi perdebatan gue juga di platform talkshow bola yang lain dengan Bang Wes. Ya, gue mengatakan Eric Bailly ini kalau mengacu pada pertandingan melawan Atalanta sangat bagus banget penampilannya. Gue mencatat dia babak pertama aja ada 2-3 kali melakukan intercept yang sangat penting, jadi key tackling ya, sehingga akhirnya lawan mati itu momentum serangan baliknya. Tapi entah mengapa selama ini BI disimpan ya, dan menurut gua inilah saatnya kesempatan bagi Ole untuk mempercayakan dia menjadi satu dari 3 pemain atau back tengah di lini belakang MU, terlepas dari apapun isu bahwa Ole pernah mengeluarkan statement menyesal memperpanjang kontrak BI, tapi gue pikir sebagai pemain profesional, sebagai pelatih profesional, harusnya mereka bisa bekerja sama lagi. Nah, ini yang menurut gue. Jadi analisa gue mengatakan MU harus memakai 3 back, kemudian juga BI dimasukkan di sana. Kalau kanan dan kiri full back gue rasa nggak ada masalah. Kita semua tahu ada Wan-Bissaka di kanan dan juga Luke Shaw. Kemudian gelandang bertahan. Nah, gelandang bertahan ini dalam beberapa kesempatan gue mengatakan sudahilah mencela dari Fred. Fred memang kapasitasnya seperti itu. Dialah pemain yang ada. Jadi lu nggak bisa beli pemain kan di tengah musim, kecuali nanti Januari. Jadi ya udah, ada yang terbaik adalah Fred dan McTominay menurut gua. McFred. Jadi McTominay dan juga Fred. Ini juga menurut gua nggak akan ada perubahan. Nah, yang menjadi menarik adalah komposisi di depan. Ya, kalau Bruno Fernandes gua rasa juga sudah nggak ada masalah. Dia akan menjadi regista atau penyerang lubang, penyambung dari tengah ke depan. Nah, depan ini ada beberapa opsi.
Kalau kita lihat ketika melawan Spurs, Ronaldo kita lihat sangat hidup ketika tampil diduetkan dengan Cavani. Orang mengatakan duetnya dua-duanya udah uzur 36 sama 34, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika ada partnernya di sana, yaitu Cavani, konsentrasi lawan ini jadi terbagi, sehingga Ronaldo punya ruang untuk melakukan tusukan ataupun juga shooting. Jadi lebih bebas ruang ruang geraknya, dan ini didapatkan oleh dia. Ya, sementara sebelum pertandingan melawan Spurs, Ronaldo dibiarkan sebagai target man, atau kalaupun dia sebagai winger, tapi nggak ada yang memecah konsentrasi lawan. Dengan usia 36 tahun, walaupun tetap seorang Ronaldo, ini susah untuk menciptakan peluang dan melakukan tusukan seperti yang dilakukan ketika menghadapi Spurs dan juga Atalanta. Nah, jadi kombinasinya bisa Ronaldo dan Cavani, atau dengan Greenwood. Gue tahu beberapa waktu lalu saat Ronaldo mulai datang, pemain ini kurang bisa bersinergi. Ya, berapa kali Greenwood melakukan aksi individu, ada Ronaldo terbuka, posisinya nggak dibagi, pada Greenwood malah syuting dan nggak masuk. Dan akhirnya sepertinya ini dua pemain yang punya wilayah masing-masing dan tidak mau bekerja sama. Tapi lu lihat melawan Atalanta, Greenwood bisa bekerja sama ternyata, memberikan assist bahkan kepada Ronaldo, walaupun half chances, tapi itu hasil dari delivery ball-nya si Greenwood. Nah, ini tugasnya Ole lagi-lagi balik. Ya, jadi kalau dikatakan jangan disalahkan Ole segala macam, ya nggak bisa, karena dia adalah head coach, kepala lah yang mengatur, kepala juga yang bertanggung jawab. Dan gue lihat mungkin khusus untuk masalah Greenwood dan Ronaldo ini sepertinya sudah diselesaikan di ruang ganti oleh Ole, mungkin ya, karena dalam berkaca dari melawan Atalanta di mana Greenwood kelihatannya sudah mau atau sudah mulai terlihat bersinergi dengan Ronaldo. Nah, ini nggak ada masalah mau Ronaldo di depan dengan Greenwood atau dengan Cavani, intinya dia butuh partner. Nah, ini dari MU gue lebih banyakin porsinya. Sementara kalau dari City gue pikir tantangan atau challenging adalah mereka akan tampil tanpa Aymeric Laporte yang memang tampil cukup baik dalam beberapa laga terakhir, berduet dengan Ruben Dias. Nah, ini tapi gue rasa nggak ada masalah, masih ada John Stones ataupun Nathan Ake yang bisa menggantikan. Sementara kalau ini depan dan tengah, gue rasa kita tahu lah City bagaimana kaya akan gelandang. Ada Grealish, ada Bernardo Silva, Rodri sebagai gelandang, dan juga Kevin De Bruyne, dan juga mungkin Jesus Navas sebagai target man, namun banyak gerak ke kiri ke kanan. Nah, ini gue rasa sih kalau City udah nggak usah terlalu banyak dibahas lagi lah. Pakemnya udah jelas, tapi memang juga sesekali, sama Foden satu, gue lupa. Nah, jadi tapi secara umum gelandang serang mulai dari tengah sampai depan ini tidak terlalu banyak bukan yang berbeda ya, tapi ya udah pasti begitu-begitu aja gitu. Paling rotasi nanti kadang-kadang si Riyad Mahrez yang main dari pertama, kadang-kadang Foden, ya kadang-kadang Jesus Navas dicadangin, main Foden dan sebagainya. Jadi ini lebih pada mungkin rotasi, kesiapan pemain yang memang dalam kondisi terbaik lalu diturunkan. Tapi gua rasa sih kalau kita bicara di depan, mungkin yang selain De Bruyne, Foden yang akan menjadi pusat perhatian ya, karena memang penampilannya semakin hari semakin baik, dan mungkin tugas dari Maguire, Lindelof dan juga Bailey kalau memang diturunkan secara bersamaan untuk menjaga pergerakan dari si Foden, karena dia bisa mencetak gol dan juga bisa memberikan atau menciptakan umpan. Nah, itu aja video singkat dari gua. Ini gua akan posting secepat mungkin supaya lu bisa ada gambaran sebelum nonton Derby Mancunia. Siapa yang akan menang? Kita tunggu aja, karena siapapun bisa akan menang di pertandingan yang penting seperti ini, terutama bagi Ole yang nasibnya bisa jadi akan menentukan pada saat lu baca video gua, pada saat pertandingan antara Manchester United menghadapi City di Old Trafford. So, thank you udah nonton, kita jumpa lagi di video gua yang lain. Ciao!